iya. Wah, hampir lupa. Wah, hampir lupa. Ayo, mulai. Ya, Mas Ferry. Bu Carkini. Ya, berbagi pengalaman aja, Pak. Ya, jadi begini Bu, saya setelah melihat beberapa kasus mengenai orang-orang yang mengalami kesulitan menghadapi keluarganya, saya melihat karena itu disebabkan oleh ulahnya sendiri yang sebenarnya ceritanya ingin bermanja-manja bahwa untuk PMB itu kayaknya perlu usaha deh, dan dia menyampaikan dalam bentuk menyampaikan ini loh kesulitan saya, ini loh penderitaan saya. Sebenarnya mungkin dia tidak menderita, dia hanya ingin dapat perhatian. Seorang istri akan dapat perhatian, suami akan dapat perhatian, karena biasanya mereka memang saling memperhatikan. Dan kemudian itu menjadi sebuah gema. Dan biasanya berbentuk dalam sebuah perhatian yang antitesa sehingga seseorang menjadi udah deh jangan lanjutin. Tadinya hanya untuk minta perhatian, akhirnya diperhatikan banget karena kasihan, karena pernikahan itu diminta untuk menggantikan sekalian. Dan kemudian ditambahin dengan bumbu-bumbu, akibatnya akhirnya kita yang tadinya minta perhatian, hanya sekedar minta perhatian, akhirnya menyetujui. Nah, saya ingin mendengarkan dari Ibu, karena Bu Carkini kan saya lihat termasuk orang yang paling lama, yang masih eksis ya, di angkatan kedua. Berarti sudah berapa tahun ya? Tahun lebih, Pak. Setahun 3 bulan lebih ya? Iya, pokoknya Oktober 2020. Iya, berarti sudah 14 bulan, 1 tahun 2 bulan. Di mana saat itu gula darah berapa rata? Saya dengan obat itu, tidak obat ya Pak ya, itu 187, kadang 230. 1 tahun yang lalu, 1 tahun 4 bulan lalu, sebelum itu ya, Bia? Oh, 359. 359? Iya. Aduh, gulanya, Bu ya? Iya. Baik, Bu. Tolong Ibu ceritakan, mungkin nanti menginspirasi para istri yang butuh kasih sayang suaminya ini, atau para suami yang butuh kasih sayang istrinya, ceritanya ingin minta perhatian, ternyata ada yang menjadi gema yang buruk. Wah, aku jadi baper, Pak. Jadi gema buruk yang akhirnya malah membuat mereka terjerumus dalam masalah baru. Silakan bagaimana cara Bu Carkini bisa melewati selama 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 3 bulan ini dengan sangat baik. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eko. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih sehat, alhamdulillah gitu. Sedikit flashback aja pada setahun lebih yang lalu ketika saya baru pertama gabung di, dulu namanya bukan Mobi ya Pak, masih anti diabetik. Ya, anti diabetik online. Anti diabetik gitu. Ya. Dan karena waktu itu belum terdengar sama sekali karena testimoni juga sama sekali belum ada. Akhirnya begitu Pak Eko saya gabung, kemudian saya cerita ke anak-anak tanya apaan sih gitu kan. Yeah. Sampai tanya siapa sih Pak Eko itu gitu kan. Akhirnya kan saya sedikit tanya ke Pak Eko juga. Gitu. Akhirnya Pak Eko memberi satu akun Facebook dan satu wawancara Pak Eko dengan Dr. Haposan. Yeah, Pak Eko menyuruh saya untuk Ibu dengarkan pada menit kesekian gitu. Pak Eko membuka tabir siapa sebenarnya Pak Eko itu. Yeah. Bahwa beliau adalah seorang ekonomi. Tuh. Kemudian anak saya langsung ngeklik aja di Google Eko Yudo Tamtomo gitu kan, langsung muncul gitu. Terus anak saya komentarnya, wah Pak Eko udah terkenal koma kayak gitu kan. Kemudian mereka cari riwayatnya, perjalanannya sampai ke Facebooknya itu. Kemudian saya mulai dulu bukan PMB namanya, tapi pemakan protein hewani. Makan protein hewani. Saya langsung start. Saya diniatkan dari awal untuk stop semua obat, semuanya. Baik obat gula yang 3, kemudian obat hipertensi, obat jantung, sama obat neuropati. Saya langsung stop semuanya.
saya mulai PMB, istilah PMB ya, katakanlah PMB gitu. Saya mulai makan telur, ayam gitu. Kemudian memang reaksi awal itu 3 hari memang keliengan Pak Eko. Yeah. Keliengan, lemes, kalau berdiri tuh kayak ngambang gitu, kayak mau jatuh. Tapi saya telan sendiri, saya nggak cerita ke siapa-siapa, ke keluarga gitu. Keliengan, kemudian lemes gitu. Tapi itu semua saya lawan. Saya anggap ini adaptasi. Ini reaksi. Saya lawan, Pak. Saya lawan dengan tetap saya melakukan pekerjaan rumah tentu ya, ibu rumah tangga gitu, Pak. Ya masak, ya beberes rumah, kemudian bekerja juga gitu. Semua adaptasi yang dialami oleh Bapak Ibu saat ini, Ibu pun pernah saya alami. Seperti susah BAB, kemudian mual, muntah, sendawa. Yang paling lucu ini Pak, sering keluar gas. Pak, keluar angin Pak. Bahkan saya sampai kalau sholat itu wudhunya sampai 3 kali Pak. Lagi sholat batal gitu. Akhirnya nggak ikut jamaah lagi deh. Akhirnya sholat sendiri aja karena beberapa hari itu memang buang angin terus gitu. Yeah. Kemudian kalau malam atau siang itu ketika tiduran kan perut bunyi Pak, kruyuk gitu Pak. Biar nggak kedengaran orang, saya tutupin bantal Pak perutnya. Ya pokoknya semua reaksi yang nggak nyaman itu saya rasakan sendiri saja. Saya nggak cerita ke orang-orang, ke keluarga gitu. Saya strong gitu, saya orangnya kuat Pak. Saya bisa melewati semua. Intinya saya bersyukur dengan katakanlah ketidaknyamanan itu. Yeah. Saya berpikir ketidaknyamanan itu adalah awal kesembuhan. Saya berharapnya seperti, dan alhamdulillah semakin hari kan gula darah saya semakin turun gitu. Setiap hari saya ngecek sama anak gitu, saya tunjukkan hasilnya. Ketika turun bertahap masih sekitar 180, itu sudah tanpa obat. Saya katakan ke anak saya, Dek, ini segini tuh kalau kata dokter itu udah cakep. Walaupun waktu itu pakai obat ya. Dokternya kan walaupun saya pakai obat, ketika turun bilangnya cakep gitu. Cakep Bu, kata gitu. Lanjutkan gitu. Obatnya jangan sampai terlambat. Gitu. Padahal segitu udah tanpa obat. Oh iya. Kemudian berjalannya waktu kan makin turun. Nah udah 15 hari mungkin ya masih di atas 150. Mungkin saya WA Pak Eko, Pak saya gula darah segini. Terus Pak Eko tanya, Ibu pernah dengar yang namanya IF gitu? Belum Pak, apa itu? Intermittent fasting, apa itu? Jadi dulu itu kita paketnya satu-satu gitu. Pertama makan protein dulu, kemudian baru 2 minggu suruh IF. Saya lakukan IF dengan ikhlas setiap hari sampai 2 bulan full lah, sampai 2 bulan full saya IF. Kemudian setelah 2 bulan itu saya konsisten sudah di bawah 80. Tapi saya tetap, karena menurut pesan suara Pak Eko terjadi regenerasi sel itu katakanlah antara 45 sampai 60 hari. Akhirnya saya ambil yang maksimal, yaitu yang 60 hari. Artinya saya start saya beranggapan regenerasi sel itu ketika gula darah saya di bawah 80. Itu 2 bulan lagi. Akhirnya saya total 4 bulan itu saya PMB ketat. Nah, barulah saya Pak Eko menyuruh saya untuk menguji fenomena fit terbalik itu. Ya, itu sudah sering saya ceritakan gitu. Artinya yang penting dalam masa adaptasi itu kitanya gitu, mindset kitanya yang harus kita kuatkan gitu. Intinya saya nggak mau membuat orang lain cemas dengan apa langkah yang saya ambil, pilihan yang saya ambil. Pilihan itu kan tentu dengan resikonya. Resikonya itu saya terima dengan ikhlas. Pokoknya saya tunjukkan kekuatan saya masih bisa beraktivitas, saya tetap bisa masak. Walaupun saya pernah nanya Pak Eko juga, Pak kalau masak nyicipin boleh nggak? Kata Pak Eko boleh, oke.
Saya anggap kalau nyicipin kan cuma di ujung lidah ya Pak, bukan di ujung usus gitu kan. Ya, saya masih ingat pertanyaan Ibu. Itu Pak. Ya artinya saya masih tetap bekerja, senam gitu, saya masih bisa. Kemudian apalagi ya Pak Eko? Setelah Ibu merasakan ini, apa sih yang Ibu setelah setahun lebih ya, apa yang Ibu rasakan sekarang? Setelah Ibu menikmati, kan ada perjuangan 4 bulan yang terlewati. Terasa ganjarannya manis sekali nggak? Sangat-sangat manis Pak. Iya. Lebih manis dari gula Pak. Lebih manis dari gula karena saya sudah tidak gotong-gotong obat lagi Pak. Kalau dulu kan, kalau misalnya ketika makan keluar gitu, kalau nggak bekal obat saya nggak berani makan. Kalau lupa bawa obat harus beli dulu. Sekedar misalnya metformin gitu harus beli dulu gitu. Saya baru berani makan gitu. Tapi yang lucu sekarang Pak, ketika kita makan, anak-anak misalnya makan keluar yuk, gitu. Anak nanya kemana ya? Anak saya selalu bilang pokoknya yang ada binatangnya gitu, maksudnya yang ada hewannya gitu Pak. Dan saya biasa kok, saya artinya tidak mengurangi kebiasaan kebersamaan dengan keluarga ketika makan keluar gitu. Cuma memang dari rumah saya bawa bekal kecap Pak, kecap Tropicana gitu. Jadi kalau misalnya pesen ikan ya ikan polos gitu hanya garam, nanti kita kecapin sendiri gitu. Banyak sih, banyak pilihan. Artinya kita tidak tertutup kesukaan makanan kesukaan kita gitu. Banyak alternatif. Ya, Bu Carki ini setelah mendengar cerita dari salah seorang teman kita yang tadi saya sampaikan, di mana ada teman kita di angkatan lama yang melepaskan PMB, justru keadaannya makin buruk. Menurut Ibu, bagaimana kita harus berkeluh kesah terhadap keluarga, dan bagaimana kita harus menyampaikan secara bijaksana apa yang menjadi pilihan kita, Bu? Selamat. Ya, prinsip hidup sih Pak. Prinsip hidup, saya mau sehat. Saya tidak mau merepotkan orang lain. Keluarga sekalipun saya nggak mau saya repotkan. Nah, dengan kita punya prinsip seperti itu, saya tidak ingin mengulang terjerumus pada diabetes lagi, Pak. Yeah. Jadi dengan prinsip itu saya konsisten sampai saat ini ya, mudah-mudahan seterusnya saya masih dominan PMB dan IF yang saya IF-nya 23 jam. Oh ya? Ketika hari dibarengi dengan sunnah, Pak. Saya salah Senin Kamis atau Ayamul Bait saya dibarengi dengan IF. Jadi makan terakhir saya jam 7, makan PMB tentu. Kemudian menjelang subuh itu saya hanya minum air hangat dan SB. Kemudian saya puasa agama, kemudian buka kembali jam maghrib. Gitu. Jadi 23 jam dan ternyata nyaman. Bahkan anak saya yang kecil pun sekarang sudah ngikutin IF-nya 23 jam dan dia nyaman. Padahal iya, umur 17 tahun kan mestinya keinginan untuk jajan kan besar apa ya? Iya. Tapi dengan cara seperti ini dia ngikutin dan dia semangatnya karena berat badannya bisa turun 6 kilo Pak, karena dia kan termasuk ini. Obesitas. Agak boros badannya. Agak boros badannya. Intinya gini, alhamdulillah sampai sekarang saya menikmati Pak. Masih menikmati. Kalau menikmati kan berarti kan bersyukur Pak kita. Mensyukuri ya. Bersyukur gitu. Dan satu yang saya hindari dari saya adalah mengatakan kata kenapa, tapi, padahal. Karena dulu saya pernah nanya ke Pak Eko, Pak, saya sudah 15 hari saya PMB apa katakanlah PMB, tapi gula darah saya masih segini gitu. Terus Pak Eko mengatakan, Ibu sakit gula udah berapa tahun, masa mau sembuh 2 minggu. Nah, akhirnya setelah saya mendapatkan kata itu, sampai sekarang saya tidak mau mengatakan kenapa, tapi, padahal. Karena ketika kita muncul kata tapi, padahal, seolah-olah kita meniadakan usaha kita yang kemarin-kemarin gitu. Ya. Seperti tadi,
pH saya kok masih segini, padahal saya sudah SB apa gitu. Tuh, berarti kan menafikan usaha-usaha kita. Padahal itu memang sedang proses. Ternyata Bu Charki pembelajaran yang sangat bagus, Bu. Karena angkatan Bu Charki ini dulu banyak sekali yang pertanyaannya cukup menggelitik ya. Sangat kritis ya. Saya masih ingat salah satu di antaranya Bu siapa itu yang di Kejaksaan itu juga sangat kritis. Saya masih ingat sekali karena Bu Charki termasuk angkatan-angkatan awal. Angkatan-angkatan awal. Kritisnya mungkin ini Pak, karena belum ada pengalaman dari orang-orang, apa benar nggak sih gitu kan? Ya betul. Benar nggak sih seperti yang tadi Ibu siapa ya? Benar nggak sih program Komaria? Benar nggak sih gitu? Mungkin kalau sekarang sebenarnya nggak usah kata benar nggak sih, karena pembuktiannya sudah banyak. Banyak sekali. Iya. Kalau dulu kan saya mau pembuktian, saya mau nunjukin ke keluarga apa gitu loh. Iya. Sementara masih gelap gitu Pak. Iya. Masih gelap. Ya, katakanlah anak saya aja, mama tuh udah dari dokter aja penyakit nambah. Ini apa sih gitu? Boleh Bu, sebagai informasi terakhir yang saya ingin ketahui supaya teman-teman tahu, gula darah dulu sebelum PMP dan sekarang berapa? Tensi darah sebelum dan sesudah berapa? Dulu ya, dan sesudah sekarang berapa? Kemudian obat apa saja yang Ibu gunakan pada saat dulu dan sekarang. Jadi biar jadi pembanding, flashback antara 1 tahun 4 bulan yang lalu, 1 tahun 3 bulan lalu, dengan hari ini. Silakan. Oke. Sebelum ikut MOBI, gula darah saya itu 359. Ya. Dengan obat? Itu sebelum Pak, sebelum kita ke dokter. Terdeteksi awal saya 359. Ya. Kemudian saya ke dokter. Pertama dikasih obat 1. Ya. Kemudian tiap bulan kan selalu kontrol Pak. Saya termasuk orangnya disiplin Pak. Tiap bulan kontrol laboratorium segala macam deh. Kemudian karena gula darah nggak mau turun-turun, padahal makanan sudah saya timbang Pak. Setiap makan saya timbang, jamnya saya tepat gitu. Gula darah nggak mau turun, akhirnya dokter nambah lagi tuh Pak obatnya. Dari yang tadinya metformin tambah glimepiride. Glimepiride dari yang awalnya hanya 1 mili nambah sampai ke 4. Kemudian karena nggak mau turun-turun lagi, ditambah lagi akarbose. Kemudian bertambahnya waktu, tensinya nambah Pak, jadi 190. Kasihlah obat katropril. Kemudian karena katropril itu saya berefek batuk terus, akhirnya diganti kandesartan. Kandesartan 18. Kemudian periksa berikutnya kandesartan diturunin menjadi 8. Kemudian tambah lagi jantung. Apa ya? Tahu nama obatnya lupa, Konkor apa ya? Saya lupa sih Konkor. Itu. Kemudian setiap bulan kan dokter pasti tanya Pak, keluhannya apa gitu kan. Kalau sholat sakit dok, tambahlah obat neuropati gitu kan. Makin banyak Bu ya? Iya, ya itu tadi Pak, sakit 1 bonusnya, alhamdulillah saya baru 3 sih punya. Itu masalah tulang Bu? Saya lupa Pak itu ya. Yang pasti HbA1c saya pertamanya 13. Kemudian ketika masih dokter turun ke 9. 9 udah mandek tuh Pak. Tiap 3 bulan juga 9 terus gitu. Kemudian ketika ikut MOBI 3 bulan belum 3 bulan ya. 2 bulan saya ikut MOBI, saya cek HbA1c 7. Kemudian saya saking pengen tahunya Pak, supaya saya bisa menunjukkan ke anak gitu Pak, ke keluarga, benar nggak sih progresnya baik gitu. Saya HbA1c nggak tiap 3 bulan Pak, sebulan. Jadi
saat awal itu Pak. Jadi saya cek pertama 7, kemudian turun lagi ke 6,7, terus turun lagi ke 5,6. 5,9 pernah. Tuh, jadi udah berapa kali tuh. Terus turun lagi ke 5,6. Terus kemarin terakhir 5,4. Bagus banget, Bu. Tekanan darah? Tekanan darah yang tadinya 190 turun ke 170 itu dengan obat ya, Pak? Iya, Pak. Itu udah mentok aja di situ 170. Kalau sekarang ini barusan saya ngukur 120/78. Bagus sekali. Bagus sekali, Bu. Obat jantung juga dihentikan, Bu? Saya kalau obat jantung begitu ikut mobil langsung saya berhentikan, Pak. Dan alhamdulillah jantung saya rileks gitu, rileks. Iya. Kalau dulu kan naik tangga aja udah baru 3 tahap udah ngos-ngosan, udah kayak apaan. Iya. Apalagi yang Ibu rasakan setelah sama sekali setelah setahun mengikuti mobil sekarang secara fisik, jasmani, rohani? Ya kata anak saya sih katanya lebih muda, Pak. Tetangga juga katanya bilang lebih muda, Bu ya? Iya, pernah, Pak. Dikira siswa SMA, Pak, dia. Iya, benar. Benar itu, Pak, benar. Saya masuk, saya buka pintu gerbang, dari belakang itu ada anak sebelah tuh. Mama, itu siapa yang masuk ke rumah Butri? Saya di rumah kan dipanggilnya Butri. Butri itu bukan, itu kayak anak SMA. Mungkin dari fisik aja, Pak. Kalau lihat dari depan tetap aja 55. Ya baik Bu Charkini, terima kasih banyak. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang lain. Kembali ke masalah kasus teman kita, itu juga mengenai masalah psikologi keluarga. Jadi bagaimana cara menyampaikan kita. Jadi apa yang disampaikan Bu Charkini adalah satu contoh ideal. Bahwa apabila kita mengalami masalah yang sebenarnya sangat biasa di PMB, yaitu masalah dengan pola makan yang membuat kita tersiksa, itu sebenarnya harus kita terima dulu. Bertahannya selama 4 bulan. Jangan dikeluhkan pola makannya kepada keluarga, karena keluarga akan kasihan, dan kemudian mereka akan melarang, karena kita takut menderita. Takut kita menderita. Takut kita menjadi siksaan, dan Pak, mereka melarang. Interupsi, Pak. Ya, Bu. Masa adaptasi nggak nyampe 4 bulan, Pak. Ya, masa adaptasi hanya 2-3 minggu saja. Iya, cuma segitu sih. Setelah itu biasa lagi gitu. Iya, masa adaptasi 2-3 minggu, sedang perbaikan selnya paling maksimal selama 4 bulan. Ya. Pokoknya intinya gini, Pak, kalau saya prinsipnya adalah nikmati prosesnya, syukuri hasilnya, berapapun hasilnya. Betul, saya setuju sekali. Dan ini yang ingin saya sosialisasikan pada Bapak Ibu sekalian, bahwa ini contoh yang sangat menarik dari sebuah kegigihan dalam melakukan PMB dan buahnya manis. Sekali lagi, selama proses jangan cepat mengeluh dengan keluarga kita, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan istri kita. Karena kenapa? Begitu kita mengeluh, mereka akan timbul terbit rasa kasihan. Ini menderita istriku, ini menderita suamiku. Sudah saya larang saja dia. Semakin kita ingin mengeluh yang tadinya hanya ingin kolokan saja, ingin butuh perhatian ceritanya, nah, cari akhirnya menjadi suatu doktrin, jangan, sudah, hentikan saja, hentikan. Makan nasi. Justru memperburuk keadaan. Tadi adalah salah contoh yang saya sampaikan. Tapi terima kasih Bu Charkini. Ibu Charkini memberikan contoh ideal bagaimana bersikap dan gigih sehingga sekarang buahnya Ibu terima. Sembuh seperti seorang yang tidak pernah sakit. Bu Charkini, terima kasih banyak. Alhamdulillah Pak, sejak ikut MOBI saya sama sekali nggak pernah minum obat yang sifatnya insidentil juga Pak. Kalau dulu kan sering paracetamol, tolak angin, tolak linu gitu. Iya. Proma gitu. Nggak pernah kawan. Sekarang juga nggak pernah Bu. Nggak pernah. Pernah ke dokter ketika saya jatuh aja Pak. Jatuh tangannya kesleo dan diomelin dokter karena saya makan protein. Gitu. Oh begitu, ya. Itu pacar itu. Baik, terima kasih banyak Bu Charkini. Ya, sama-sama Pak Eko, sehat untuk semuanya. Ya, selalu sehat ya Bu ya. Baik, Mas Freddy, kita lanjut lagi.